Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulmina Kizanis dari kelas 10 IPS 3. Hari ini saya akan mempresentasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u Quranan, yang artinya bacaan. Jadi menurut bahasa Al-Quran artinya bacaan. Sedangkan secara istilah Al-Quran dapat didefinisikan dengan kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perencanaan malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir. Bagi yang membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Jadi meskipun kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sebelum Al-Quran itu disebut wahyu atau firman Allah, tapi tidak termaksud Al-Quran. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak orang periwayat yang menurut kebiasaan mustahil mereka berdusta. Di samping itu, dengan tegas dinyatakan oleh Allah bahwa Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Quran dan menantiasa akan menjaganya. Baca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebut bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang menurunkan satu huruf dari Al-Quran maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan bernilai 10 kebaikan. Saya tidak menyatakan alif lam mim sukun huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari hadis di atas kita tahu bahwa pahala membaca Al-Quran tidak dinilai setiap ayat per ayat yang dibaca, tapi oleh Allah diberi pahala setiap huruf Al-Quran yang kita baca. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, paling agung. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling tinggi, memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu. Jika kitab-kitab terdahulu diperuntukkan untuk umat tertentu dan berlaku pada masa tertentu saja, maka Al-Quran adalah kitab petunjuk untuk seluruh umat manusia dan berlaku di mana saja serta untuk semua zaman. Qul ya ayyuhan nasu inna rasulullahi alaihum jamil anillazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa amanu billahi wa rasulihin nabi ummiya yallazi yuminu billahi wa kalamatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya ada aku, manusia. Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berilah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Itulah Dia, agar kamu mendapatkan petunjuk. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Zalika kitabul rabbi fi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, Al-Quran memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Al-Quran berfungsi sebagai nasik. Nasik artinya penghapus. Maksudnya Al-Quran berfungsi sebagai penghapus lafaz maupun hukum yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Setelah Al-Quran diturunkan, maka wajib menjadi Al-Quran satu-satu kitab yang diikuti dan dilaksanakan isinya. Hal ini disebabkan, pertama, kitab suci sebelumnya sudah tidak terjaga kemurniannya atau keasliannya. 2. Kitab suci sebelumnya hanya berlaku untuk masa tertentu dan umat tertentu saja.
2. Al-Quran berfungsi sebagai muhaimin. Muhaimin artinya batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab suci Al-Qur'annya. Maksud Al-Quran sebagai korektor terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab suci sebelumnya. 3. Al-Quran berfungsi sebagai musyaddid artinya pembenar. Maksudnya Al-Quran menguatkan kebenaran-kebenaran yang ada pada kitab-kitab suci sebelumnya. Contoh, seperti bukti kebenaran akan datangnya Nabi akhir zaman yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, yakni seorang Nabi yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. 4. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Maka, menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup merupakan keharusan yang tak terbataskan jika manusia ingin selamat di dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab suci yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran berisi berbagai macam hal. Berikut ini isi kandungan Al-Quran. 1. Akidah atau tauhid. Allah satu-satunya sembah. Hanya Allah yang berhak disembah. 2. Ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Akhlak. Allah mengutuskan Nabi untuk menyempurnakan akhlak mulia. 4. Hukum-hukum, seperti jual beli, ekonomi, pernikahan, hukum waris, dan lain-lain. 5. Tadzkir, peringatan, kabar baik yang beriman serta beramal syahli dengan surga, dan ancaman yang zalim dengan neraka. 6. Kisah atau sejarah. Dan 7. Dorongan berpikir. Al-Quran diturunkan 4 belahan abad yang lalu. Meskipun demikian, Al-Quran terbukti mampu bertahan walaupun di zaman yang beda. Al-Quran tetap sebagai rujukan dan pedoman pada era modern. Al-Quran tetap pantas untuk setiap zaman dan di setiap tempat. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim menjadi Al-Quran sebagai sumber spiritual. Kehidupan dunia hanyalah sementara. Manusia tidak akan pernah puas dengan dunia yang diraihkannya. Jadi mereka mendapatkan satu gunung emas, maka akan mencari gunung emas sudah dalam kekuasaannya. Niscaya masih ada berburu gunung emas lainnya lagi. Maka ketika kejenuhan melanda, kebosanan dengan kehidupan dunia dirasakan, pasti akan mencari jalan kebenaran, jalan spiritual. Ya, jalan kembali kepada Tuhan, jalan menuju kebahagiaan abadi. Jalan tersebut adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Dasar hukum dan moral. Al-Quran adalah sumber yang utama untuk menuntun manusia kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat-ayat Allah ada yang bersifat qauliyah, ucapan, yaitu yang bermaktub atau tertulis dalam Al-Quran. Dan ada yang kuniyah, ciptaan, yaitu segala ciptaan Allah yang hendak dijadikan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hikmah menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita akan berperoleh manfaat di antara lainnya. 1. Menjadi tenang. 2. Hidup lebih terarah. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.